Persiapannya seperti apa, Mas? Alhamdulillah, saya malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zeplin Boykanu, Pak Sekjen, Pak Ade Dermawan. Saya dengan Pak Lecu nih kan, kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu soft. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya, saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Kan begitu Pak Ketua ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim berdasarkan sidang etik kemarin, ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Silvester, dan ada juga dari Ketua Banten, Pak Hendra juga diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar turun beberapa media live, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Tapi apa nih, untuk sidang ke depannya, karena kan kemarin seperti dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak, ya, di ruang sidang juga. Ini seperti apa nih Bapak, sudah ada niatan untuk besok? Ya, supaya teman-teman tahu bahwa setelah ada liburan sidang kode etik, kita sudah perintahkan kepada Bang Rasman untuk melakukan, dan beliau sudah lakukan bersama Pak Lecu. Saya kira permintaan maaf sudah dilakukan, proses yang kita minta sudah dilakukan, tinggal kita tunggu respon dari Mahkamah Agung maupun Ambon maupun Banten ya. Nah, khusus tanggal 20 ini kita sudah perintahkan juga kepada perwakilan DPN Pribadi 1 akan hadir untuk mengawasi, melihat kondisi yang ada di lapangan, di persidangan. Kita perintahkan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam, hanya satu macam, yaitu tertib. Saya sudah minta kepada Bang Rasman sama tim hukumnya supaya tertib sesuai dengan prosedur persidangan, menunjukkan bahwa sidang kode etik itu berfungsi dengan baik. Kita juga pengen supaya Bang Rasman malam ini, kalau Anda lihat, begitu tenang, begitu menyejukkan, dan saya berharap ini akan terjadi pada tanggal 20. Apapun kewenangan hakim, itu semua kita akan hormati. Dan seterusnya akan tenang saya Pak Ketum. Ya, siap. Ya, Pak Sekjen, tambahin Pak Sekjen. Intinya putusan sudah keluar, sudah selesai disusun oleh tim pencatat kita. Kalau di pengadilan namanya panitra, itu sudah. Itu nanti kita bagikan kepada media putusannya. Nah, bahwa biar dibaca sama masyarakat Indonesia. Seperti apa sih putusan Dewan Etik itu? Putusan Dewan Etik itu apakah super ketat atau enggak? Jadi enggak boleh kita memecat dengan cara-cara yang, mohon maaf, saya tidak berhak mengomentari organisasi lain dengan organisasi yang lain, advokat yang lain ataupun advokat yang lain. Kenapa? Seperti kata Bang Oto, mengomentari seorang yang namanya rekan sejawat bahwa dia melanggar etik, itu adalah pelanggaran etik. Iya. Ya, jadi seperti apa super ketatnya? Silahkan dibaca nanti di putusan. Itulah tata cara pemeriksaan yang kita lakukan. Bahwa memang harus dijatuhkan hukuman baik
secara media maupun tertulis. Dan itu sudah kita akan sampaikan nanti dekat hari ini, kalau bukan besok atau lusa, kita akan kirimkan kepada Mahkamah Agung. Bila memang Mahkamah Agung punya pendapat lain dalam penetapan itu, maka dia boleh mengkoreksi putusan Dewan Kehormatan, kemudian diproses lagi di peradilan etik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti di Belanda. Pemecatan seorang advokat di Belanda itu super ketat. Bahkan bisa 2 kali sidang. Sidang etik dilakukan, kemudian Mahkamah Agungnya lagi menyidangkan mereka. Nah, kalau kita mengadopsi hukum Belanda, maka itu bisa dilakukan. Contoh Frederik Teven, bukan Frederik Yunandi ya, Frederik Teven. Frederik Teven itu, Teven ini dijatuhi hukuman dikarenakan dia menerima uang dari kliennya, tetapi dia tidak mengerjakan tugasnya dan melakukan pembelaan. Oke? Nah, kemudian dia diajukan oleh kliennya, dilaporkan, kemudian disidangkan etik, dan setelah sidang etik itu dilakukan, untuk menguji itu bahwa di situ rekomendasi pemecatan, tetapi tidak semerta-merta basnya atau sumpahnya itu dicabut oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Mahkamah Agung berpegang bahwa tunggu dulu, masuk dulu tuh Dewan Etik. Nah, masuklah Dewan Etik ini suratnya kepada Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung diuji lagi, disidangkan lagi dia untuk dibuktikan lagi pelanggarannya. Itu yang terjadi. Hierarkinya seperti itu. Nah, tidak sangat super ketat sama dengan penerimaannya. Pradi Bersatu itu mengadopsi Undang-Undang 18 tata caranya. Jadi tidak mudah menjadi advokat di Pradi Bersatu. Karena saya sendiri yang memberikan juga soal multiple choice-nya. Itu tidak gampang. Saya memang bikinnya memang agak sulit-sulit. Pasti sulit, bukan sulit lagi, pasti sulit. Itu saya merancang. Jadi tidak mudah juga kita mencetak advokat. Bahwa begitu dia masuk, dia PKPA, terus upahnya gampang lulus. Di Pradi Bersatu cukup ketat. Dan pemecatan pun seperti itu. Baik, bentar. Ini masalah saya kan, Bung Firdaus juga ini. Malam ini juga smooth. Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Nah, ayo. Pak Ketum. Ngomong-ngomong sudah. Pak Doni, ayo sini. Nah, gantian, jangan dikira ini dominan Pradi Bersatu, bukan. Kami ini berdua. Jadi besok kami akan ke Pengadilan Tinggi Banten bersama Bang Firdaus, bersama organisasi. Kami akan menyampaikan surat permohonan maaf dan juga permohonan dari organisasi untuk dikeluarkan SK pembatalan pembekuan. Seperti tadi di Ainus disampaikan bahwa munculnya pembekuan karena ada permohonan dari organisasi sebelumnya. Maka organisasi yang sekarang memohon untuk dibatalkan atau dicabut pembekuannya. Masalah. Ya. Ya, jadi untuk Fradi BP sendiri sudah terdaftar di Kemenkumham April 2024 dan pendirinya adalah lawyer semua, KSP-nya lawyer semua, merupakan organisasi advokat, di dalamnya juga mewadai para legal. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah dengan legalitas dan ya. Sudah digunakan. Jangan besok berkembang isu di luar. KPA kami dan digunakan sedang di mana-mana. Dan ahunya ada ya? Ada ahunya, SK Kemenkumhamnya ada. Yang bertanya, jadi gini, kalau mau buka-bukaan SK Kemenkumham, ayo OA mana yang belum punya SK Kemenkumham? Kita punya SK Kemenkumham resmi, terdaftar ya. Jadi jangan malah menyimpang lagi topiknya. Jadi ini kita mengawal kejadian yang extraordinary. Pertama kali di Indonesia terjadi pembekuan tes. Dan menurut kami ini merupakan pelemahan terhadap profesi kami advokat, terhadap official nobile sebagai penegak hukum. Menurut kami tindakan ini melemahkan profesi kami. Makanya kami speak up, kami organisasi pertama yang menentang pembekuan bebas ini. Satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah mekanisme munculnya hukuman pembekuan ini tidak terbuka menurut kami, tidak transparan. Maaf, dalam persidangan ada 3 hakim biasanya, bisa dissenting opinion. Nah ini berapa hakim yang menentukan munculnya keputusan pembekuan? Kami nggak tahu, tahu sepihak aja keluar pembekuan. Bagaimana mekanismenya? Ada berapa yang menyidangkan sampai mengambil keputusan pembekuan ini? Itu yang kami pertanyakan sebagai organisasi sebenarnya. Pak Doni, atas dasar apa ketika akhirnya Pak Doni ingin tetap menetapkan seorang Bapak Firdaus tetap di... Ya, sesuai undang-undang advokat, bahwa yang mengangkat adalah
organisasi yang berhak memberhentikan adalah Dewan Kehormatan sesuai undang-undang. Setelah dia dipanggil dan berhak membela diri dulu. Nah, makanya nanti kami sudah membuat surat resmi dari DPP, suratnya sudah kami jatuhkan ke kantor beliau. Kalau nggak ada perubahan, Rabu malam kami ada sidang etik. Bang Rasman, kembali lagi ke Bang Rasman. Ketika akhirnya, apa yang akhirnya Bang Rasman bisa nanti membuktikan ketika tanggal 20 sidang nanti Bang Rasman tidak berulah, maaf ya Bang, tidak berulah lagi yang tadi dibilang sama dengan Pak Bapak, tidak berulah lagi, terus tidak akan, kalau misalkan sidang itu masih kekeh dari pengadilan tertutup, seperti apa? Itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan. Tapi yang pasti saya sudah diberi gambaran singkat oleh Ketua Umum Pradi Bersatu bahwa diperintahkan untuk taat azas, taat aturannya. Adinda ya, Firdaus kan? Kita akan begitu. Jadi perintah Ketua Umum Pradi Bersatu dan Sekjen dan Dewan Etik bersetuju dengan perintah dari Feradi, ya, WPI. Jadi gini, kita nggak boleh mengomentari organisasi orang. Itu tadi keliru adik saya itu, Fitra. Nggak boleh. Kalau dia tidak legal, dia nggak mungkin menerima itu. Dan kalau ada yang tidak legal, kemudian dia melakukan sesuatu yang ilegal, artinya ada pelanggaran hukum. Dia juga tahu konsekuensinya gitu. Jadi saya kira ini nggak usah diperpanjang. Nah kemudian tentang tanggal 20, ya kita pertama berharap terbuka, kemudian lain. Nah kalau tidak, ya terserah majelis. Terserah majelis. Saya kan sudah menyuarakan. Dan malam ini saya berbicara smooth sekali, membuktikan bahwa Rasman itu bisa smooth, ya, bisa soft, ibaratnya soft landing kalau pesawat. Dan malam ini nggak ada apa-apa. Jadi Adinda Firdaus juga agak sedikit emosi, setelah itu salaman kok, nggak ada apa-apa. Dan Adinda Firdaus sudah pasti tahu lah ya. Tapi yang saya mau katakan, dikawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Barreskrim, jangan tiba-tiba lagi itu muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Bayangkan, kita berharap di Barreskrim waktu itu, tahu kita duga enggak. Begitu juga dengan kejaksaan. Tahu 34 bulan langsung pengadilan, baru masuk pengadilan. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat sok. Sidang 4 tiba-tiba. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga persidangan. Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Barreskrim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Dan dalam peraturan pemerintah dikritik wajar, nggak boleh baper. Ya. Pemerintah itu. Kemudian kami tidak menghina institusi, kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak, saya ada itu rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Nah, jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, gitu loh. Feedback bos. Feedback, jangan tukang nyinyirin. Bini aku kau nyinyirin. Bini aku kau nyinyirin. Bini kau lah. Saya gini ya. Saya berani ya, berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai. Kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya. Istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut kenapa rupanya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court,
semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong, termasuk yang teriak-teriak. Hotman bilang begini, dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan, ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Baris Krim, siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi, diperiksa. Yang teriak-teriak itu, itu juga. Rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Bukan ke meja begini, itu dua pengancaman. Apalah daya saya. Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa. Iklim hakim duduk kursi terdakwa. Semua penasihat hukum duduk. Dan akhirnya diputuskan diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan. Diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh. Yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Amdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada contempt of court. Nikita Mirzani dia lempar, dia ini nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. HPH ini baru pertama kali. Kenapa? Jadi HPH kok bilang baru pertama kali? Indonesia. Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan piknik, kebanyakan Piknik, jarang baca astri, buku dia. kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kamu nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Iya. Makanya baca kau buku dia, bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar, dia tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi kalau dia memberi keterangan palsu, kami kejar. Nah, kemudian invisible hand, tolong ya, ini sudah masuk ke saya, ini yang bekerja, ini di belakangnya. Nah, saya ini kader Gerindra 2014, ya, caleg resmi. Yang kedua, saya adalah tim, termasuk di DKPP. Ada di detik semua orang tahu. Jadi tidak usah membranding dirimu. Siapkan saja mentalmu, jaga ringmu 3 itu yang udah dipasang, supaya kau bersiap-siap. Saya akan buktikan bahwa perbuatanmu itu ada. Yang disampaikan Iklim Hakim itu ada. Pengakuan Iklim Hakim itu ada. Nah, silakan kau bantah. Kenapa kau takut menggiring sana sini? Itu saja, ya.